Setiap orang menghadapi sebuah penyakit, ada sebuah ketabahan di dalamnya. Bagaimana bisa merawat si sakit untuk bisa berjuang untuk dalam kesembuhannya. Hari ini saya kedatangan tamu pencitra yang hari ini kita bisa berbincang-bincang, di mana selama ini hampir 4 tahun ya 4 tahun. merawat sang istri dalam menghadapi atau untuk kesembuhan penyakit yang diderita, yaitu penyakit kanker ya. Kanker. Itu sejak kapan itu ketahuannya penyakit itu, Pun Citra? Berarti ketahuan sakitnya udah 2016 ya. 2016 itu udah tahu sakit di bagian otak kecil. Tapi belum tahu pasti itu tumor atau kanker. Setelah diteliti, ya, pertama tumor otak di otak kecil, ya, itu 2016. Dari 2016 itu langsung kami berobat alternatif 2 tahun. Selanjutnya dengan medis di rumah sakit. Itu di rumah sakit di Loksmawe atau langsung ke Banda Aceh? Pertama sekali di Loksmawe, di Cut Mutia. Saya cek itu ada sesuatu di otak kecil, tapi saya ragu. Ya. Habis itu saya melanjutkan ngecek ke Banda Aceh, Zainal Abidin. Ya. Sama juga hasilnya, sama ada sesuatu di otak kecil. Itu kami belum tahu pasti, ya, karena sesuatu itu penyakit itu harus diambil sampel baru bisa memastikan itu penyakit apa. Ya. Setelah itu juga saya ragu, ya, mana tahu itu. Jadi saya ngecek juga ke Medan, ke Kolombia, Asia. Kemarin itu ada rezeki lah sedikit ya. Saya cek di sana hasilnya sama. Istri pun sempat drop ya, langsung tahu. Habis itu pulang dari Medan langsung berobat kampung, berobat alternatif selama 2 tahun lah ya. 2 tahun. Habis itu di rumah sakit selanjutnya sampai sekarang. Ya, berarti pertama sekali mengetahui penyakit istri itu langsung dalam keadaan apa gitu istri? Memang sudah agak apa gitu, parah atau gimana ya? Pertama tahu dalam keadaan sakit istri itu dia tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah. Cuma sekedar bisa jalan, bisa komunikasi semuanya. Cuma udah ada gejala sakit di bagian belakang. Ya. Nah, nyerinya luar biasa. Nah, makanya saya cek. Habis itu rutin berobat sampai sekarang. Tidak putus ya. Jadi kondisi itu yang membuat sampai ada diagnosa dokter. Diagnosa dokter. Ketika pembedahan diambil sampel, dibedah dari bagian belakang, diambil sampelnya, apa jenis penyakitnya, dimasukkan ke dalam laboratorium. Setelah itu dokter membacakan hasilnya, bahwasannya ini penyakitnya. Ini kena pertama tumor otak di bagian otak kecil ya, otak kecil itu udah penuh. Berarti selama dari masa 2016 itu berapa tahun terlihat gejala begitu beratnya gitu? Yang keadaan parahnya 2 tahun setengah itu full ya. 2016 dia masih kuat, berarti 2017 masihlah bisa berjalan. Berarti 2018 ya, masuk 2018 itu dia ngedrop ya. 2 tahun setengah itu dia memang total tidak sadar atau apa. Ya. Berarti Pun Citra berusaha untuk merawat istri, dan mungkin sama-sama kita bisa saksikan di sosmed waktu itu Pun Citra juga berhenti dalam bekerja ya. Jadi fokus merawat istri untuk terus menerus bersama istri ya. Betul. Jadi sampai sekarang Pun Citra itu apa penanganan itu? Maksudnya sudah sejauh mana gitu yang? Kemarin itu rencana akan dilakukan pengangkatan penyakitnya, tapi tiba-tiba
sesuatu yang aneh. Iya. Istri hamil ketahuannya udah 6 bulan. Jadi ditunda untuk operasi penyakitnya, untuk diselamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ya. Saya juga sempat shock ya ketika tahu istri hamil, ya, karena dalam keadaan parah bisa hamil. Tapi ketika Allah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Anugerah ya Bang? Anugerah. Setelah itu saya pun berpikir bagaimana saya akan menyampaikan kepada keluarga. Karena keluarga orang kampung semua yang tahu istri saya dalam keadaan sakit parah, kok tiba-tiba hamil. Jadi saya simpan sendiri, cuma saya yang tahu, saya di rumah sakit. Ya. Bagaimana solusinya untuk menyampaikan pada orang-orang atau orang kampung saya bahwasanya Fitri hamil. Itu saya pikir itu sebulan. Ya. Akhirnya saya ungkapkan, walaupun rasa malu yang saya terima, saya siap, ya, saya ungkapkan di depan media atau saya buat suatu video, saya ungkapkan istri lagi hamil. Nah, dalam posisi 6 bulan, bukan disengaja, tidak mungkin disengaja karena dalam keadaan sakit parah. Berarti 2016-2018 itu perobatannya itu berjalan di rumah sakit selalu atau bagaimana itu? 2 tahun kami berobat kampung itu alternatif, berarti luar daerah, misalnya ke Jini, misalnya ke jauh-jauh kayak gitu, itu rutin. Rutin ya? Iya, rutin. Berarti yang langsung di rumah sakit itu 2,5 tahun. Saya tidak pernah pulang ke rumah 2,5 tahun. 2,5 tahun itu di rumah sakit? Di rumah terus sakit, menerus? Terus menerus. Oh gitu. Berarti ketika tadi diketahui hamil, itu perubahannya bagaimana itu? Ada perubahan baik atau bagaimana waktu itu? Sampai sekarang ini sudah lahir ya? Sudah lahir. Malah kembar lagi ya? Kembar. Iya. Itu gimana kondisinya saat ini? Waktu dalam posisi hamil juga, saya khawatir juga ini ya, apakah akan mempengaruhi si janin? Karena si ibu minum obat itu luar biasa. Kadang ada 10 menit sekali minum obat. Ya, saya juga sempat khawatir itu pada janin. Ya. Dalam posisi hamil dia sakit pun luar biasa. Ya. Tapi setelah melahirkan itu rasa sakit kepala itu berkurang. Makanya ini saya seminggu lagi saya akan mengecek apakah penyakitnya masih ada atau tidak di otaknya. Seandainya tidak ada lagi penyakitnya di dalam otak, saya akan menggantikan tempurung bagian belakang. Karena istri saya tidak ada lagi tempurung bagian belakang, tidurnya pun dengan jidat. Ya. Karena di samping selang otak yang dipasang ke perut, itu 2 kali pemasangan, di belakang tanpa tempurung, jadi tidurnya telungkup ya, dengan jidatnya 24 jam. Berarti dengan kondisi seperti itu ya? Iya. Berarti sekarang ini untuk si bayi sendiri itu masih menyusui atau bagaimana? Sekarang alhamdulillah keadaannya udah lumayan baik. Yang dulunya dia posisi selalu tidur, sekarang dia udah bisa duduk, walaupun 1 jam kayak itu dia pegang. Memang kekuatan dia untuk menggendong si bayi menyusui tidak sanggup. Ya. Cuma saya yang kasih ya, bayi untuk menyusui, tetap dinyusui walaupun ASI-nya berkurang. Nah, saya bantu dengan susu SGM BBRR ya. Karena si ibu ini ASI-nya kurang. Kurang ya, berarti dengan kondisi bayi sekarang lagi sehat walafiat ya, dan si ibu juga ya. Alhamdulillah untuk saat ini si bayi dan si ibu sehat ya, walaupun pokoknya ada berkurang lah. Kalau kita bilang sehat total itu belum tahu karena penyakitnya masih di otaknya. Iya. Jadi selama ini untuk biaya pengobatan ini Poncitra, ini dari mana ini dapatnya gitu? Biaya pengobatan dibantu dari keluarga istri. Ya, dan dibantu oleh keluarga saya. Ketika ada kewalahan, ketika saya tidak ada lagi biaya untuk berobat, dia tidak berobat. Sempat dia sampai putus asa ya. Jadi waktu konsul udah datang, tapi saya belum dapatkan duit, ya. Saya belum mendapatkan uang
untuk membawa dia ke rumah sakit. Saya pinjam sama orang, tidak dikasih karena apa? Saya tidak ada pekerjaan. Ya, saya tidak ada pekerjaan lagi. Jadi saya sabar. Jadi 2 bulan terlambat. 2 bulan kemudian saya dapat uang, baru kami berobat lagi. Ya segitu. Jadi selama ini apa namanya tergantung kepada pengobatan ini, mungkin selalu apa namanya Poncitra berusaha untuk mencari pengobatan ya, untuk biaya istri dan juga pengobatan untuk di rumah sakit ya. Yeah. Karena rumah sakit juga selama ini ada tanggung kesehatan ya, asuransi ya. BPJS. Ya? BPJS. BPJS. Ya. Kalau biaya orang sakit BPJS. Ya. Ya. Ini yang kewalahan Bang Pun itu orang jaga. Ya. Ya. Orang makan misalnya saya, makanya selalu kami berdua untuk mengiritkan biaya kami. Ya. Kadang orang bertanya, kenapa selalu berdua? Kenapa tidak bawa orang lain? Karena pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai. Makanya selagi Bang Pun bisa, saya akan kerjakan sendiri. Ya. Dari pemerintah sendiri bagaimana Bang tanggapannya dengan kondisi apa ini? Saya pernah datangin, ya, tidak saya sebutkan. Saya pernah keluh kesah, ya. Cuma sekedar melihat aja gitu, tidak ada respon. Ya. Saya sengaja itu buat video, pasti pejabat atau apa pasti akan melihat, ya, pasti akan mendatangi saya. Tapi tidak ada respon, cuma sekedar ada juga pejabat yang datang, cuma sekedar lihat, sapa, langsung pulang. Setelah itu tidak ada respon apa-apa. Berarti hanya melihat saja Bang ya, tidak ada respon apa-apa gitu ya? Tidak ada tindakan lanjut sampai saat ini. Jadi Bang Pun sendiri nih Bang, gimana mungkin keluh kesah Bang Pun ini bisa disampaikan kepada kita semua ini untuk bisa apa harapan Bang Pun ini untuk pengobatan dari istri Fitri ini? Saya pingin istri saya sayang, ya. Sayang saya lihat dia dalam posisi tidurnya melintang, ya. Sakit pun luar biasa. Kadang-kadang dia tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Ketika sakit dia selalu menunduk, ya. Karena pernah saya bilang di mana sakitnya kasih tahu abang. Walaupun dikasih tahu, abang tidak bisa menolong katanya. Makanya dia tahan sendiri, dia tidak pernah mengeluh, tapi air matanya selalu keluar. Ya. Keluh kesah saya ingin operasi istri. Ya. Saya ingin dia sembuh. Ya. Yang penting, saya akan berusaha semaksimal mungkin sebelum nafasnya terhenti, saya akan usahakan. Ya. Apapun itu. Ya, Bang Pun, kita sama-sama berdoa, Bang Pun, ya mudah-mudahan banyak masyarakat kita dan orang-orang yang dermawan yang nanti bisa sama-sama membantu bagaimana untuk pengobatan selanjutnya dari istri Bang Pun ini, dan juga mungkin anak kita ya, untuk bisa kita terus lakukan ke depan untuk perbaikan atau kesehatan dari istri kita, Bang Pun ya, Bang Poncitra, dan mudah-mudahan ini ada sebuah hikmah bagi kita semuanya, dan kami mendoakan semuanya untuk lebih tabah ya Bang Pun, karena ini adalah sebuah cobaan yang diberikan Allah untuk kita, dan mudah-mudahan ada jalan. Amin. Saya yakin semuanya itu pasti ada jalan keluarnya dan solusinya untuk bisa Fitri bisa sehat kembali ya. Kemudian anak dari Bang Pun sendiri bisa sehat dan bisa Bang Pun dengan sekuat tenaga untuk bisa terus menjaga istri Bang Pun ini ya. Terima kasih atas kehadirannya Bang Pun di tempat kita ini. Mudah-mudahan Allah menunjukkan
jalan untuk sebuah kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Makasih Bang Pun.